udah kayak mau wah mati nih gue nih hari ini mati nih. Nah dia tuh kelihatan aja kayak ini, gue terjemahinnya sebagai sosok kepala lah. Ada 3 kepala tuh roaming aja di udah apa di ruangan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Indigos Indonesian Goib Story. Nah, kebetulan gue lagi kedatangan saksi gaib nih. Oh, saksi gaib istilahnya. Saksi gaib. Balik lagi dengan saya Ovan dan Oni. Oke, Oni aja. Oke. Oni. Jadi Oni ini salah satu teman gue yang waktu itu pernah datang ke rumah 207. Nah, katanya dia mau klarifikasi juga. Dia tidak melihat hantu wanita di depan mukanya. Benar. Apa tuh yang Bapak lihat tuh waktu itu? Wajah aja, cuman gak tahu dia jenis kelaminnya gimana. Ada kejadian apa aja nih, Pak? Kayak gue ceritain pengalaman yang pernah gue alami dari kecil banget sampai sekarang lah ya gitu. Boleh. Kalau mimpi yang terjadi terus apa ya? Mimpi yang berulang-ulang terus itu termasuk goib atau enggak tuh? Kalau masuk gue ceritain nih. Ya itu hal goib, Pak, karena gue bilang goib itu lebih umum, bisa ruang, bisa waktu, bisa apapun yang belum lo bisa jawab. Ini gue ngalamin mimpi ini tuh waktu balita sampai sebelum masuk TK lah, sampai TK lah gitu. Ini kejadian berulang-ulang terus, makanya bisa gue ingat sampai sekarang kan. Mimpinya tuh gue ada di kerumunan orang-orang dewasa lah gitu, dipepet-pepetin kesana kemari kan, pepet-pepetin. Terus tiba-tiba gue kayak ngeliat dari jauh tuh ada kerumunan lain yang harusnya gue tuh harusnya di sana bukan sini gitu loh. Habis itu udah selesai gitu. Nah besoknya gitu sering terjadi berulang-ulang terus tuh. Sampai sekarang gue masih nggak ngerti apa maksud mimpi itu gitu. Sedangkan kalau mimpi-mimpi lain kan ya besoknya udah lupa gitu kan. Nah ini karena sering kejadian, ya nggak tahu deh apa tuh maksudnya. Itu dari balita? Balita kayaknya, pokoknya sebelum masuk TK lah. Udah. Masih ingat tuh. Oh, udah sanggup mengingat lah ya. Iya, gue belum sekolah ya pokoknya tuh. Soalnya setelah sekolah sampai lulus SMP nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi udah. Cuman itu doang tuh yang paling gue ingat. Itu jadi lu ada di satu kerumunan, terdesak-desak, terus lu Tapi gue nggak diapa-apain, cuman desak-desakan aja gitu. Terus lu naik kayak ngeliat kayak Tapi drone gitu ya? Iya, fisik gue tapi masih di bawah situ. Cuman kayak dari berview, dari arah berview tuh gue lihat ada fisik gue dan ada kerumunan yang lain di sana gitu. Jaraknya cukup jauh lah gue. Dan kerumunannya tuh benar-benar kerumunan ada gue dikit gitu. Bukan kerumunan gede. Cuman ada gue dikit, terus di sana tuh ada lagi gitu. Harusnya di situ. Gue merasanya gue harusnya di situ tuh, kerumunan itu tuh gitu loh. Ya anggaplah kalau kerumunan itu adalah lingkungan lu sekarang gitu maksudnya. Dan lu ngelihat harusnya gue di sana tuh, lu ngerasain apa gitu? Misalnya, gue harusnya kayaknya nggak di Indonesia deh. Misal gitu, atau gue harusnya ikut program ke Mars deh kayaknya gitu. Nah, iya ya. Belum kan? Bener juga ya. Jangan-jangan gue sebenarnya alien di sini. Gue harusnya nggak di bumi nih. Nggak deh. Bener. Bisa jadi loh itu. Bisa jadi. Soalnya kan Elon Musk ngebuka itu kan, ngebuka peluang buat. Gue daftar tuh, cuman nggak tahu, nggak ini kayaknya. Mengkhawatirkan kita. Iya, cungkring ya, udah naon di Mars. Tiket sekali berangkat ya. Iya, itu doang yang paling berkesan dan masih keinget, masih penasaran saya itu apa artinya dari itu. Kalau misalnya ada yang tahu kira-kira bisa mendebak-debak, Boleh. silakan tulis di Komen di bawah. Asik. Terus kejadian berikutnya tuh pas SMA. SMA gue di daerah Solontongan, Buah Batu, Bandung. Tahu kan SMA negeri itu. Dulu zaman SMA tuh gue masuk 2001, lulus 2004. Berarti sekitaran itulah, antara 2001 sampai 2004. Masih zamannya orang acara TV itu apa, UKA ya? Kayak gitu zaman kita SMA. Oh iya, ada uka-uka.
ke UK Ada ya, terus dunia lain. dunia lain yang gundul tuh orang botak tuh siapa sih. Nah Harry Panca. Hari Panca ya benar. Nah anak-anak pengen nyobain tuh di sekolah kan, mereka datang malam-malam tuh setelah maghrib lah. Setelah maghrib datang ke sekolah, tapi ini teman gue ya, teman gue nggak ngalamin. Temen gue pakai HP Nokia 6600 kayak gini. Apa ya? Sih. HP-nya anak-anak SMA zaman dulu lah. Nah itu dia ngerekam tuh di lorong sekolah. Ada penampakan yang kata dia mah Kunti kan. Nah yang si anehnya tuh besokannya setelah dia tunjukin ke anak-anak, dia tuh sakit. Dia sakit aja gitu. Dan kata yang orang pintarnya itu harus dihapus fotonya. Itu kan nggak ngerti gimana apa namanya sainsnya gimana gitu. Dihapus ya sembuh udah kayak gitu aja. Sayang, padahal baru mau nanya masih ada nggak tuh visualnya? Nggak ada, udah Ya, dia pasti. cuman ya wah itu harus dihapus tuh, dia nggak suka katanya gitu. Ya udah fotonya dihapus dari dia, udah sembuh. Tapi lu sempat lihat video Fotonya sempet lihat. Yang lu lihat apa tuh? Sosok aja sih, gue nggak tahu itu apa, cuman yang nggak tahu ini Kunti nih gitu. Cuman sosok aja udah di lorong itu tuh. Warna apa tuh sosoknya? Ya, biasanya sih orang-orang yang bisa sosokin ini gitu kan. Ya gitu dots putih gitu loh. Putih ya. Putih tapi ngebentuk sosok gitu loh kan. Kayak gitu agak kejauhan, nggak deket-deket banget. Gitu. Iya, soalnya kan kalau orang biasanya bisa apa namanya? Ya, biasanya orang kan kalau nggak lihat putih, merah, hitam, jarang kan ada hantu warna biru gitu. Warna pink atau warna magenta. Hantu steampunk gitu. Kayak ini udah kayak gitu. Tapi lu ngerasa serem gak sih waktu ngelihat, apa lu biasa aja? Ya pas pertama langsung anjing gitu loh, gitu yang tiba-tiba merinding aja gitu kan. Anjing, bener gak sih kayak gitu? Cuman gak ikut sakit yang Enggak. cuman yang Si motor doang ya? yang nyimpen aja, yang nyimpen. Jadi nggak dia doang, yang entah ada di bluetoothin dulu kan atau pokoknya yang nyimpen, yang nyimpen itu sakit. Ya zaman SMA juga gue ikut ekstrakurikuler namanya jurus 5, jurus 5. Nah singkatnya Juve. Nggak keren banget ya ekskul gue ya. Wah ikut Juve yuk dulu. Julia Perez belum ada dulu. Ikut Juve. Sama menu nggak? Enggak. Ikut Juve. Nah itu si guru besarnya tuh ya apa sih, ilmu-ilmu yang telepatik apa yang cuman dari ngusap orang terus wah ibu kamu sakit nih kayak gitu, ntar kamu bisa gini gitu. Gue sebelum itu nggak percaya ada yang kayak gitu itu sampai ikut si Juve itu gitu. Gue tuh dari dulu masih penasaran sama yang bela diri metafisik, bukan dalam artian gue nggak percaya, apa ya bahasanya ya, mungkin orang yang gue temuin kebetulan emang yang bukan praktisi sebenarnya kali ya. Soalnya setiap kali gue kan pengen punya gue pengen ngerasain sensasi yang kalau bela diri yang yang mental gitu. mental bukan nantang ya, tapi pengen ngerasain sensasinya. Itu masih belum ada yang bisa ngasih gue sensasi itu gitu sampai sekarang. Nah barangkali dari yang nonton ini juga ada yang mau nyoba gitu. Nantang. Bukan nantang ya, pengen ngerasain sensasinya aja. Iya. Kan gue pengen gimana sih rasanya terpental tanpa tersentuh tuh. Penasaran banget gue. Terus sih waktu yang gue ikut itu dia bilang kalau lu nggak meyakini ya nggak bisa aja gitu. Emang harus percaya aja gitu. Jadi nggak tahu itu termasuk sugesti atau apa, nggak ngerti gue juga. Cuman ya teman-teman gue pada mental juga. Gue sampai sekarang nggak bisa tuh. Lu juga nggak bisa. Cuman orang-orang itu cukup mental gitu sih, kok bisa sih gitu. Padahal gue udah ikut latihannya apa ya gitu, berusaha meyakini gitu kan. Tapi itu kalau emang buat bela diri real life gitu ya, itu bekerja nggak sih sebenarnya dia? Nggak tahu deh. Belum tahu juga ya. Cuman kalau yang dari testimoni si guru besarnya itu yang bilangin, yang tadi bilang ibu kamu sakit nih gitu. Dia bilang tuh bekerja kalau ada orang niat jahat.
I see. Jadi kalau emang dia niat jahat, Baru bukan dia jadi terpental, apa namanya, niat jahatnya malah jadi hilang. Jadi gitu. hilang. Kalau setelah berusaha mendekati kita gitu di area radius berapa dari kita gitu, niat jahatnya hilang gitu. Kalau misalnya udah terlalu jahat atau apa ya, baru dia kepental. Cuman belum pernah lihat sendiri gua, belum pernah lihat atau cerita dari siapa. Kemarin gua gini, dia mental gitu, belum pernah dengar sih. Cuman kalau dari kata si guru besarnya kayak gitu. Mungkin kan itu juga, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang berbuat jahat sih. Iya mungkin itu, mungkin itu positifnya itu ya. Mungkin. Kalau itu benar ya alhamdulillah berarti kan. Tapi itu gue pernah kejadian juga ya. Jadi ada orang tiba-tiba minta maaf sama gue. Nggak tahu dia melakukan kesalahan apa gitu ke gue, tiba-tiba dia minta maaf. Dia cuma bilang kayak gini, gue tuh mau mukul lu Van dari belakang. Gitu. Terus dia bilang tiba-tiba badan dia diem. Lah gue kan gak pernah belajar yang gitu-gitu. Kapan lu mukul? Gue bilang gue kagak tahu. Dia bilang, maaf ya Van kalau gue punya salah. Ya, sekarang gue nggak paham maksudnya apa. Entah dia cuman berusaha pengen deket sama gue atau gimana gitu. Berarti kalau yang kata guru besar itu bisa dibenarkan ya kayak gitu. Ya mungkin. Nah, lo ngalamin juga kan? Mungkin. Kalau emang tiba-tiba niat orang jadi berhenti, jadi hilang gitu loh. mungkin. Tapi gue nggak pernah belajar ya. Gue nggak tahu juga. Kalau kata orang-orang dulu kan ya apa, ada warisan lah apalah kayak gitu kali ya. Nah itu. Bisa jadi. Sebenarnya gini, kenapa gue seneng ngobrolin hal gaib atau sekarang ngobrolin metafisik? Gue tuh penasaran banget sama hal gaib, sama hal metafisik yang kayak gini tuh. Cuman masih susah dibikin percaya gue tuh. Setelah semua yang lu alamin di episode 1 kemarin. Iya. Gitu masih susah percaya. Susah. Soalnya gue gini berasumsinya, mungkin saat itu gue lagi stres, atau mungkin asumsinya apalagi, jadi gue berusaha kayak ngalihin walaupun yang gue percaya cuman kondisi ini doang pak, apa astral projection itu ya. Soalnya setelah kejadian gue nyoba masuk beberapa grup yang emang ngobrolin tentang apa astral projection itu kejadiannya rentetannya sama rata-rata. Makanya gue yakin iya berarti kalau ini kejadian ini benar gitu adanya gitu pak. Sampai mana tadi tuh? Masuk ITHB. Terus sering ikut nginep di kosan kalian di Osaka. Nah itu ini kejadian mirip yang pas gua mimpi itu ya. Maksudnya ini setiap kali kejadian ini pasti terjadi gitu. Nah pas di Osaka itu gua ngalamin demam yang tinggi banget lah gue. Demam tinggi yang udah kayak mau mati nih gue nih hari ini mati nih. Nah dia tuh kelihatan aja kayak ini, gue terjemahinnya sebagai sosok kepala lah. Ada 3 kepala tuh roaming aja di ruangan itu gitu. Cuman bukan yang seperti gue ngeliat lo, tapi itu kayak gelas bening lo gini-giniin tau gak lo? I see. Ngerti gak? Kayak Gimana ya? Kayak ini kali ya kalau di film Indiana Jones tuh yang School of Crystal School ya. Iya gitu. Mirip pokoknya gitu, tembus pandang nih awal. Cuman gua tahu ada sesuatu di situ loh yang lagi bergerak-gerak kemana-mana gitu kan. Dan itu ada 3. Dan kalau ya si figurnya tuh figur kepala aja, ada bentuk ya gini-gini ya lah. Kayak dan itu kepalanya beda-beda semua, bukan yang satu jenis gitu, enggak. Cuman gue tau ini si A, si B, si C gitu. Enggak, bukan namanya tapi beda-beda lah. Ya. Semuanya tuh figur yang berbeda si 3 itu tuh. Dan selalu itu mereka bertiga itu. Nah itu sampai sekarang gue juga nggak tahu. Kalau itu gue paham pak. Nah itu gimana? Jadi gini, itu sebenarnya yang ngalamin bukan lu doang, lu nggak sendirian. Kalau lu nonton film kartun tuh, kalau Dizzy tuh kepukul bintang-bintang ya. Ternyata bintang juga. Itu sebenarnya bintang. Iya. Nah, iya sih kayaknya. Cuman lu bukan bintang. Pala ya. Oke. Maaf nih. Ngeri juga sih. Enggak. Ya kalau lagi demam sih bisa terjadi apapun ya. Soalnya hormon lu juga produksinya beda kan kalau lagi demam. Mungkin bisa jadi. Mungkin.
Terus setelah dari Osaka itu gue pernah pinjam kamera lu kan yang buat study tour ke Jogja tuh. Bukan study tour, reunian SMP gue. Ini yang kena pitak ini loh. Oh, I see. bener. Iya. Nah itu kayak reunian SMP, kesana lah gue ke Jogja main. Terus zaman-zamannya seneng fotografi kan. Jadi gue minta temen, antarin dong cari tempat hunting foto yang bagus gitu kan. Nah udah tuh anak-anak reunian nyewa rumah dulu tuh buat 2 malam gitu kalau misalnya. Mereka pada di rumah itu ya gue sama temen ini ya, cabut ke Taman Sari, kota tuh. Taman Sari di Jogja. Taman Sari Jogja, yang katanya dulu tempat permandian putri gitulah. Iya. Nah, Gue inget. Yang ada kalau di IG tuh banyak yang ada tangganya bagus-bagus itu loh. Iya. Nah itulah gue situ hunting foto. Terus pas lagi jalan di lantai atasnya tuh, konon ada yang nimpuk dari luar. Pokoknya tiba-tiba kena lah pala gue nih, batu bata. Main ya segede ini nih batanya nih. I see. Nggak setipis ini ya, maksudnya ukurannya segini cuman ya ukuran Ya, bata batu lah. bata Gitu. lah ya. Bata gitu. Kena sini, sobek. Itu langsung blank out aja. Tapi yang pikiran gue selamatin kamera lu, Van. Jangan sampai itu rusak, soalnya gue nggak bisa gantiin dulu tuh. Nah, itu gue kayak jatuh, cuman gue nggak ngerasa sakit sama sekali, nggak ngerasa sakit, nggak apa. Pas gue jatuh blank itu nongol sosok orang kayak bentuk asap gitu kan. Cuma liatin terus tuh dia nggak ngomong apa-apa, cuman di hati gue nangkepnya nggak apa-apa gitu, kayak gitu doang gitu, nggak apa-apa gitu. Itu gue makasih gitu. Habis itu udah gue buka mata, si temen gue udah nyamperin gitu, udah yang nggak apa-apa lu gitu. Dia yang panik, dia yang gemeteran gitu. Gue tuh kamera nggak apa-apa gitu. Pikiran pertama gue tuh kamera nggak apa-apa gitu. Mahal banget kamera. Habis itu dia yang panik, dia yang gemeteran apa, darah tuh udah gini lah pak. Ya udah dibawa ke rumah warga, dicuci, dibawa rumah sakit udah gitu dah. Tapi itu gue baru denger lu ngelihat ada yang Pernah gue ceritain dulu, mungkin udah lupa kali. pokoknya yang gue inget lu ditimpuk orang gila aja bilang Ya gitu. itu kalau kata warga tuh ada orang gila tuh yang nimpuk dari luar gitu kan. Nah itu gue nggak apa-apa, gue percaya, nggak masalah. Enggak, itu sebenarnya nggak ada orang gila. Warga tuh cuma berusaha menenangkan lu, On. Bisa jadi. Bisa jadi. Pokoknya ini harus mistis. Oh iya harus mesti. Nah, itu Maksa banget. sampai sekarang gue nggak tahu gitu. Itu kejadian. Berapa jahitan sih waktu itu lu? Nggak ingat gue. Lumayan panjang lu kan. Iya. Dalam itu kan sekarang udah ada rambutnya sekarang ya. Iya. Tetap pitak sih, pitaknya gede banget lagi. Cuman berkat ini kalau gue botak rada anjing ini keras nih dulu. Keras badannya Cuman kecil. ya karena udah gue ceritainnya ketahuan dari orang gila nih menimpuk gitu. Bukan keras gitu. Dah itu doang. Terus nah itu gimana tuh, bisa jadi imajinasi gue atau gimana? Tapi yang jelas nenangin gue sih, sosok itu sangat menenangkan saya saat itu. Soalnya gini, kalau buat gue ya, kalau opini pribadi gue ya, apapun yang kita lihat, karena mungkin gini ya, ada orang yang seneng dipacu adrenalin main bungee jumping, ada orang yang seneng adrenalin balapan liar gitu. Nah kalau gue tuh seneng sama hal-hal gaib. Jadi kalau opini pribadi gue, apapun yang terjadi dalam hidup gue dan berhubungan yang nggak bisa gue jawab, buat gue itu menyenangkan, Pak. Jadi kalau lo ngalamin hal itu, buat gue sih nggak untuk dicari jawabannya gitu. iya, nikmatin aja. Kalau kata gue kayak lo ibaratnya nonton. Kalau gue seneng, beberapa kali kejadian yang gue alami tuh gue seneng. Iya. Karena buat gue Iya sih, gue menyenangkan gitu. gue juga sampai sekarang kejadian-kejadian ini bukan menakutkan, gue anjing apa nih gitu, lebih excited gitu loh, lebih ke excited. Kalau ngomong menakutkan, ada beberapa hal yang emang menakutkan buat gue ya. Tapi menakutkan itu bukan dalam artian gue melihat sosok gaib atau ada kejadian gaib, tapi perasaan, ngerti nggak? Kalau gue ngerasa takut di satu tempat tuh, perasaan gue yang bikin takut tuh biasanya. Tapi bukan penakut kan, maksudnya kalau
suruh jalan depan kuburan gue nggak masalah. Enggak kalau si gitu. perasaan gue tuh anjing apaan ya kayak gitu-gitu doang. Soalnya kadang rasa takut gue itu timbul bukan di tempat-tempat yang konon katanya itu harusnya menyeramkan. Kadang bisa di rumah, kadang bisa dimanapun. Mungkin di kuburan sendiri kalau buat gue nggak menakutkan ya udah biasa aja. Habis itu lanjut nih di kosannya Tubagus Ismail. daerah Tubagus sana. Nah situ jadi dia kosannya tuh agak ke dalam gimana ya, lorong dulu kan, di pinggir rumah tuh lorong, diapit rumah ya kan, pakai dari itu habis itu baru kosan dia gitu. Nah ini kejadiannya pas gua mau keluar dari kosan, mau keluar aja mau ke kampus, tuh lagi jalan sama teman kita Benny. Nah itu lagi jalan berdua, lagi jalan ngobrol, tiba-tiba kita berdua terdiam aja gitu, terus saling tatap-tatapan sama gua sama Benny temen. Lu ngerasain nggak? Iya men, udah itu lari kita lari. Nah itu tuh kerasa kayak lu ada hembusan angin nih, tapi bukan angin tuh, nembus kita aja gitu. Nggak tahu apa nih, yang ya lagi ngobrol tiba-tiba kita diem aja gitu gara-gara kayak masuk gitu. Ada yang nembus gitu, Ngelewat gitu. Itu amazing banget ya. Makanya gue sama dia langsung diem berdua tuh, langsung tatap-tatap nih. Ngerasain juga. Iya men gitu. Wah itu asli itu. Ini gue takut beneran kalau yang pas itu tuh. Takut beneran gue. Udah lari langsung ke kampus tuh. Buset. Wow, itu sensasinya. Wah itu yang paling gue ngalamin banget gitu. Sentuhan fisik kayak itu ya. Fisik nggak tahu sih. Iya, aku kerasa kan. Iya, soalnya bukan gue doang, ada konfirmasi dari orang lain gitu loh. Jadi ya udah ya gitu edan. Sampai sekarang belum ngalamin lagi yang kayak gitu tuh. Cuman ya edan aja gitu. Seru, takut. Jadi inget ini gue dulu. Apa namanya? Film Lucy, tau gak lo? Lucy. Tentang Scarlett Johansson. Nah, yang dia bisa ngunlock kemampuan otaknya kan. Katanya kan kalau udah bisa ngelewatin 100% lalu apa katanya. Ya dia bilang yang benar-benar hidup tuh ya waktu. Kayak mobil dia bilang kan ngebayanginnya berjalan kalau pelan kelihatan, makin cepat makin gak kelihatan. Nah mungkin ada sosok yang bisa menggunakan kemampuan 100% melewati lu pak. Bisa jadi. Cuman kalau ngeliatin gua, kalau dia fisik ketabrak dong gua. Kan udah kan nembus. Materinya udah beda pak. Oh iya benar. Dia udah materi waktu, udah bukan materi fisik. Benar. Mungkin ya. Ternyata yang memiliki kemampuan 100% itu ternyata ada pak. Habis itu teman-teman kita udah mulai pada lulus gitu kan. Akhirnya tempat nongkrong tuh makin sempit nih. Akhirnya gue nongkrong tempat lo, walaupun jauh gitu kan. Nongkrong tempat tuh sering nginep situ. Ya udah, yang kejadian lu bilang melihat sosok gitu. Melihat apa? Ya itu lagi tidur gue, inget banget nih, ngadep kanan depan gue harusnya tembok nih. Cuman sekitar sejengkal 2 jengkal lah. Ngadep temboknya tuh. Tidur. Tiba-tiba perasaan gak enak gitu kan. Gue mau buka mata sebenarnya takut juga tuh. Tapi buka aja gitu. Pas buka tuh ya nunggu aja gitu kayak. Kalau dia kayak tidur ngadep kiri gitu, gue kan ngadep kanan tuh. Depan mata pak. Anjing, takut banget. Terus apa sih yang lo lakuin waktu itu? Lupa gue. Tidur aja gitu, langsung balik badan terus berusaha tidur. Itu tuh lagi. Keringat dingin aja tuh pak. Lama banget itu sampai bisa tidur lagi. Itu gue masih bangun kan? Nggak tahu kan. Ada itu gue masih bangun. Pokoknya gue langsung balik badan, tutup selimut gitu ya, sama kepala tuh menggigil tuh langsung keringetan dingin gue. Lama banget tuh sampai tidur. Ya kayak lu aja di rumah gue tuh. Iya. Tidurnya gara-gara udah kecapean aja gitu. Ya tapi kan akhirnya gue ngomong sama lu. Kalau lu kan diem besoknya kan. Iya besoknya. Nah lu masih bisa sanggup tidur. Gue enggak. Itu tidur karena capek pak. Udah yang udahlah gitu. Udah hilang aja, hilang kesadaran, tidur sendiri udah tuh. Itu di 207 cuma itu doang ya kejadian? Itu doang sih kayaknya. Kalau yang lainnya yang kayak cuman suara-suara atau apa nggak begitu amazing lah gitu. Kalah jauh sama yang ini gitu loh. Kalau cuman pintu atau apa gitu ya nggak terlalu ini.
Terus akhirnya lulus gua kerja pertama di Batam. Oke, di situ gua kan kerja sebagai graphic designer tuh. Iya, iya. Sekaligus tukang foto. Suatu hari ada event yang mengundang pawang hujan. Karena gue tertarik dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Ngobrol lah gue sama pawang hujannya gitu. Pak, ini gimana sih, kok bisa gitu, ini coba dijelasin kok bisa sih gitu, dari bakar-bakar ini gitu jadi nggak hujan gitu loh. Nah dia cerita tuh, dia juga tadinya nggak bisa, cuman suatu hari dia mimpi didatengin sama putri dari Pulau Putri, ada dekat Pulau Batam, terus depannya dikit lah gitu, sekitar mungkin 1 kilo kali ya, itu ada pulau kecil tuh, kalau nggak salah namanya Pulau Putri. Kayak dia didatengin sama bidadari lah, dia bilang tuh, dari sana bidadari, terus dateng dalam mimpinya tuh, tiba-tiba diserahin, nih saya serahkan ilmu ini gitu. Wow. Tiba-tiba ya sekejap dalam 1 malam bisa aja dia gitu. Iya, iya. Ya itu gimana cara kita mulai Sebenarnya ceritain ya lagi. kayak lu misalnya dapat terbesit apa gitu, tapi tiba-tiba lu bisa ingat semua informasi itu dari Paham. Nah, ngerti nggak? Paham. Pernah ngalamin kan kayak gitu-gitu? Cukup lama. Jadi kayak cuman tapi tiba-tiba lu bisa tahu semua informasinya kayak gitu. Nah itu dia dari mimpi doang, dia bilang ya saya tiba-tiba bisa aja besoknya tuh. Saya tahu harus beli apa, harus nyiapin apa, harus nggak ada yang ngajarin, tapi tiba-tiba bisa gitu. Nah itu gimana penjelasannya? Lu inget ini gak sih dulu kita pernah ke kampung adat? Kampung adat itu ada Pak Guru kalau nggak salah dulu namanya, yang dia bilang nanti malam mau pentas wayang. Yang dia bilang udah lama Pak, gue bilang belajar wayang belum pernah. Gitu. Terus ya gimana? Ya Abah bilang nanti malam harus pentas, ya saya pentas. Terus kalau nggak pernah belajar gimana, kan itu yang saya tahu susah ya, setiap wayang suaranya beda. Ya nanti ditonton aja, ntar juga saya bisa. Nonton nggak? Gue pas tim survei awal, iya. pas acaranya nggak ikut. Enggak ya. Jadi pas kejadian itu tiba-tiba gue nonton, Jago deh. ya kayak lu denger apa ya, wayang Asep Sunandar, Sunari, ya persis. Lancar aja gitu. Lancar, suaranya beda, suara cepot ya kayak cepot. Gue sampai, ini bener nggak sih gue? Entah dia berusaha mengelabui gue, tapi kayaknya orang situ kayaknya lempeng-lempeng, nggak ada tendensi buat ngebohongin gue juga. Sampai dia bilang kalau Abah bilang harus lakuin ini, ya lakuin gitu. Itu juga mungkin sama halnya kayak Dia bilangnya dari mana tuh bisa gitu? nanti juga bisa sendiri gitu. Yang penting mulai pegang bayangnya. Oh gitu. Jalan. Nah, terus ada satu kejadian lagi. Ini soal yang lu bilang sekejap Ya, gitu kan? dari snap itu. Ya. Nah, pernah satu malam di kampung itu, gue lupa berapa, sebulan apa 30, lupa lah. Lumayan lama lah gue di sana kan. Ada nanti malam ada pantun gitu. Yang kebayang pantun gimana menurut lu? Cakep. Nah gitu-gitu kan. Wah seru nih, ada acara pantun nih, gue bilang malam. Datanglah, pas masuk ke ada yang disebutnya rumah gede. Jadi tempatnya mungkin kalau di sini alun-alunnya kali ya. Ada satu ruangan besar, itu orang ngumpul hikmat. Terus ada kayak baskom apa ya? Ya ada kuali yang isinya rokok semua dikumpulin. Iya. Pokoknya kalau udah duduk di sini jangan keluar. Dia ngomong ke semua peserta itu. Iya, ya maksudnya si sebelah gue bilang gitu, udah duduk di sini jangan keluar, harus dengerin sampai beres. Oke, emang gue mau denger pantun, pengen tahu lah pantun Sunda kayak gimana gitu. Bukan yang seperti itu ternyata Pak. Terus? Jadi si yang mantunnya itu kayak orang kesurupan ngomong bahasa Sunda yang gue nggak paham. Sunda klasik gitu ya. Terus dia kayaknya bacain syair gitu. Bukan lucu-lucuan Pak. Itu suasananya serem. Yang tadinya gue pikir bakal ceria, itu serem. Ditambah sama beberapa orang yang ngasih tau gue, kalau udah nonton jangan keluar. Ya gue stay sampai beres. Bisa tidur nggak lo? Bisa. Oh, bisa. Cuman pada saat itu kondisinya lumayan, karena
apa ya, lu datang ke satu kumpulan, semua orang diem hikmat, dan lu mati gaya nggak tahu harus ngapain. Iya. Terus ada kayak perasaan karena mungkin referensi gue tentang hal-hal yang kayak Jawa klasik, Sunda klasik itu menyeramkan mungkin Iya, ya. iya, iya. Jadi buat gue tuh lumayan mencekam tuh. Ditambah suara kecapi gitu kan. Tapi kalau gue mungkin indah kali. Indah kalau di saat gimana ya? Kalau emang tahu, oh Van di sini ada pagelaran puisi Sunda diiringin kecapi, Oh iya. mungkin gue bisa enjoy. Soalnya lu ekspektasi awalnya nggak gitu ya? Nggak gitu. Ditambah semua orang hikmat, di hook bahasanya kayak gitu. Kalau udah masuk nggak boleh keluar. Iya, iya. Wow. Itu juga gitu kayak snap gitu. Iya, iya. Karena si orangnya itu katanya Nggak bisa. nggak tahu lirik, tiba-tiba kayak kesurupan gitu. Mungkin kejadiannya sama kali yang si pawang hujan itu. Mungkin juga. Cuman kalau dia dari mimpi. Jadi ya nggak snap juga. Pokoknya itu lah. Ya like this lah, tiba-tiba dia bisa paham bisa. semua kan. Kayak kalau di film persilatan tuh nurunin ilmu bela diri lewat. Oh iya, yang pas gue ikut Juve itu Julia Vera pas ikut juru 5 tuh ada yang bisa kayak gitu juga tuh. Dia tiba-tiba kayak jadi Bruce Lee aja. Orangnya nggak siapa Gumoh tau lo nggak si Gumoh tuh yang gemuk tapi lincah gitu kan. Dia orang gitu agak gemuk lah, agak berisi. Tiba-tiba kayak ngisi aja, gue ngisi Bruce Lee. Jago cuy, lancar gitu yang. Dia nggak pernah belajar ini loh gitu.